Halo teman-teman semua, selamat datang ke channel aku Movie Quell. Channel ini membahas alur cerita dari suatu film, TV show, ataupun series dan reviewnya untuk kalian semua. Nah, sekarang aku bakal mulai video pertama aku tentang breakdown dari series Loki episode keempat. Eits, jangan lupa juga teman-teman buat nonton series film Loki ini sebelum nonton video aku ya. Gak lupa juga aku ingetin spoiler alert buat kalian semua yang belum nonton episode keempat dari Loki ini. Episode keempat dari Loki ini berjudul Nexus Event. Yang kita tahu Nexus Event ini merupakan setiap peristiwa yang menyebabkan cabang pada timeline utama yang disebut sebagai Sacred Timeline. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai breakdown episode keempat dari Loki. Scene dimulai dengan backstory Sylvie ketika kecil di Asgard. Di sini Sylvie sedang bermain dengan mainannya yaitu mainan naga, anjing, dan juga sebuah kapal Viking. Dia membayangkan bahwa terdapat Valkyrie yang terbang dan mengalahkan naga untuk menyelamatkan Asgard. Terdapat Easter egg pula di naga dan anjing yang dimainkan Sylvie, di mana itu sangat mirip dengan minor villain di Thor Ragnarok, di mana naga tersebut mirip dengan Fire Dragon yang merupakan peliharaan dari Surtur, dan anjingnya merupakan Fenris Wolf yang dilepaskan oleh Hela di Thor Ragnarok. Kita kembali lagi ke Sylvie, di mana tiba-tiba muncul manajemen TVA yang datang menyergap Sylvie, mengatakan bahwa atas otoritas Timekeeper mereka menangkap Sylvie atas kejahatan sakral terhadap The Sacred Timeline. Mereka membawa Sylvie ke TVA dan mereset realitas dan timeline Sylvie, sehingga bila Sylvie ingin kembali dia tidak bisa karena timelinenya sudah dihapus. Ternyata Sylvie ini dibawa oleh manajemen TVA yang kita kenali di episode sebelumnya sebagai hakim di TVA yang bernama Ravonna Renslayer, yang di waktu tersebut masih menjadi hunter di TVA. Di sini kita juga melihat bahwa Ravonna sejak Sylvie kecil sampai sekarang tidak pernah menua, dan terlihat sekali ya TVA ini emang sangat evil kepada Sylvie yang walaupun masih sangat kecil langsung ditangkap. Dan kalau misalnya memang benar Sylvie ini ditahan hanya karena dia itu eksis atau dia hidup, itu sangat jahat banget sih si TVA. Lalu backstory Sylvie ini juga menjelaskan mengapa TVA sangat takut kepada Sylvie, karena Sylvie sudah lolos selama puluhan tahun dari sejak kecil sampai sekarang, dan Sylvie tentunya sudah mempelajari TVA dari kecil, dan Sylvie juga tahu rahasia terbesar dari TVA kalau semua yang ada di TVA itu adalah varian. Lalu Sylvie dibawa ke TVA dan dia melihat seorang laki-laki yang juga ditahan bersamanya secara paksa, dan laki-laki tersebut sampai berteriak kesakitan. Di situ terdapat reaksi alamiah dari Sylvie yang meminta Ravonna untuk menolong laki-laki tersebut. Kita lihat bahwa Sylvie kecil ini masih sangat penyayang dan peduli sama orang lain ya, nggak seperti Loki. Oh iya, kalau kalian lihat detail, laki-laki yang ditahan oleh Sylvie pada saat kecil ini adalah agen TVA yang sama yang bertugas untuk memonitoring penghancuran ketika Sylvie mereset waktu dengan time reset bomb yang membuat cabang timeline yang berbeda di episode 2. Ini tentunya menguatkan lagi perkataan Sylvie bahwa memang semua agents di TVA itu adalah varian dulunya. Selanjutnya Sylvie diberi prosedur ketat yang sama seperti yang dilakukan TVA ke Loki di episode 1. Di foto auranya, terus disuruh mengganti baju memakai baju varian TVA dan lain-lain. Sampai Sylvie dibawa masuk ke ruang persidangan yang sama dengan Loki sebelumnya. Lalu Sylvie menginjak kaki Ravonna dan melarikan diri. Sebelum melarikan diri, ternyata Sylvie mencuri tempat dari Ravonna dan melarikan diri dengan Time Door. Scene kembali lagi ke masa sekarang di mana Ravonna telah menjadi pemimpin TVA dan masuk ke sebuah ruangan untuk menemui Timekeeper, yang kita tahu bahwa hanya Ravonna Renslayer lah yang bisa menemui Timekeeper. Lalu terdapat time jump dan langsung memperlihatkan Ravonna yang keluar ruangan dan langsung ditanya oleh Mobius tentang apa yang Timekeeper katakan dan menanyakan keadaan Ravonna apakah baik-baik saja. Ravonna menjawab masuk ke ruangan tersebut dan berhadapan dengan Timekeeper adalah hal yang tentunya tidak menyenangkan. Timekeeper telah menyerahkan Ravonna karena varian telah masuk ke TVA dan hampir menyerang Timekeeper bersama dengan Loki. Ravonna mengingatkan bahwa sangat mustahil untuk menjaga Sacred Timeline itu tetap stabil. Timekeeper lah yang mencegah malapetaka tersebut menimpa TVA. Mobius mengatakan bahwa dia juga senang bahwa Timekeeper ada di pihak TVA. Namun, jika Timekeeper mau Mobius untuk menemukan Loki dan varian tersebut, Mobius ingin akses ke Hunter C20. Namun, Ravonna mengatakan bahwa itu hal yang mustahil. Mobius ingin mencari tahu kenapa ketika ditemukan C20 terus mengatakan it's real, it's real, it's real terus. Dan Mobius juga ingin melihat apa yang dia lihat saat bersama varian tersebut. Lalu, Ravonna mengatakan bahwa C20 telah mati. Varian menyihir C20 dan menyihir pikiran C20. Mobius tidak mengerti padahal kan C20 pada saat dibawa pulang ke TVA baik-baik saja. Namun Ravonna bersikukuh bahwa saat dibawa pulang C20 sama sekali tidak bisa bicara dan makin memburuk keadaannya setelah itu. Maka dari itu dia membunuh dirinya sendiri. Kita beralih ke scene di mana Loki dan Sylvie tetap berada di dalam mantis yang segera kiamat. Loki lalu meminta maaf kepada Sylvie.
Sylvie lalu bercerita bahwa dia masih ingat Asgard. Tidak banyak, tetapi dia ingat rumahnya, kaumnya, dan kehidupannya sebelum ditangkap TVA. Dia mengatakan bahwa alam semesta ingin membebaskan diri, sehingga menciptakan chaos. Seperti halnya Sylvie yang terlahir sebagai The Goddess of Mischief atau Dewi Penipu. Kemungkinannya, ketika Sylvie menjadi Goddess of Mischief, membuat penyimpangan besar dari The Sacred Timeline. Lalu TVA yang tahu akhirnya muncul dan menghapus realitas Sylvie dan menahannya sebagai buronan. Sylvie menceritakan ke Loki bahwa dia mencuri tempet dan melarikan diri untuk waktu yang sangat lama dan membuat Sylvie sangat sebal. Karena dimanapun dan kapanpun dia lari, pasti menciptakan Nexus Event. Dia selalu menarik perhatian karena Sylvie seharusnya tidak ada. Sampai akhirnya Sylvie tahu harus bersembunyi di mana. Dan disitulah Sylvie tumbuh, di akhir dari 1000 dunia yang akan musnah, atau di saat-saat sebelum Apocalypse. Kembali lagi ke TVA di mana Mobius masih berusaha untuk mencari Loki dan Sylvie. Di sini Mobius sudah mencoba untuk memperlebar jangkauan Nexus Event yang seharusnya menimbulkan peringatan jika ada gangguan sekecil apapun. Namun, TVA sama saja tidak menemukan apapun. Kembali lagi ke planet Lamentis One, di mana bulan makin mendekat ke planet Lamentis. Sylvie lalu menanyakan sesuatu pertanyaan ke Loki. Apakah yang membuat seorang Loki itu Loki adalah fakta bahwa mereka selalu ditakdirkan untuk kalah? Loki lalu menjawab bahwa tidak. Mereka mungkin kalah, kadang kalah dengan menyakitkan, namun Loki tidak akan mati. Loki selalu bertahan. Loki lalu memuji ke Sylvie bahwa dia bisa bertahan. Sylvie masih kecil saat TVA membawanya, tetapi sekarang Sylvie hampir meruntuhkan organisasi yang mengklaim mengatur timeline dari waktu. Loki lalu memujinya lagi bahwa Sylvie selalu bisa melakukan semuanya dengan sendirian, selalu bisa untuk mengecoh TVA, dan akhirnya Loki memuji bahwa Sylvie memang sangat luar biasa. Kemudian Sylvie lalu memegang tangan Loki, sangat romantis ya, dengan background yang sangat bagus di planet Lamentis. Kemudian mereka tersenyum ke satu sama lain. Kemudian kita kembali lagi ke TVA di mana mereka menemukan sesuatu. Mereka menemukan cabang dari Sacred Timeline yang sangat unik, cabang yang sangat besar yang tidak pernah mereka lihat di TVA sebelumnya. TVA lalu mengetahui lokasi cabang tersebut dan menuju ke Lamentis, di mana mereka menemukan Loki dan Sylvie. Loki dan Sylvie lalu ditangkap oleh TVA dan mereka dipisah ruang penangkapannya. Loki dibawa bersama Mobius dan di situ Sylvie dijaga oleh banyak sekali petugas TVA. Sedangkan Loki tadi hanya dijaga oleh 2 petugas dan juga Mobius. Loki mengeluh bahwa dia seharusnya dapat jumlah penjagaan yang sama dengan Sylvie. Itu adalah hal yang menghina Loki tentu saja ya. Lalu, Mobius menyuruh untuk TVA memasukkan Loki ke sebuah tempet yang berwarna merah. Lalu Loki menolak dan mengatakan kata-kata terakhirnya ke Mobius. Loki mengatakan bahwa TVA membohongi Mobius. Namun tentu saja Mobius tidak percaya dengan bualan Loki. Loki akhirnya masuk ke tempet merah tersebut yang membawa Loki menuju ke tempat yang seperti Asgard dan bertemu dengan Lady Sif. Yang kalau kalian ingat, Lady Sif ini terakhir kemunculannya di Thor The Dark World. Kemudian di sini Sif kelihatan sangat kesal ke Loki, mengatai Loki cacing menyedihkan, licik, dan pengecut. Sif mengatakan bahwa Loki pantas untuk sendiri dan akan selalu begitu, dan lalu memukul Loki dan pergi. Kemudian kembali lagi Sif dengan perkataan yang sama dan pukulan yang berulang-ulang terus kepada Loki. Di sini kita lihat bahwa itu adalah time loops ya, yang sama pernah digunakan oleh Doctor Strange di filmnya Doctor Strange saat dia melawan Dormammu. Lalu Loki menjelaskan ke Sif bahwa Sif adalah rekonstruksi peristiwa lampau yang dibuat oleh TVA. Loki meyakinkan Sif untuk mempercayainya dan membantunya melarikan diri. Namun Sif tetap memukulnya lagi. Mobius mengunjungi Ravonna dan mengatakan bahwa Loki ternyata dilunakkan di sesuatu yang bernama Time Cell. Sementara itu, Mobius ingin mewawancarai varian lainnya yaitu Sylvie. Namun Ravonna menolak dan menyuruh Mobius untuk fokus ke Loki dia saja, yaitu Loki, dan cari tahu Nexus Event apa yang terjadi di Lamentis saat mereka berdua ada. Tetapi di situ Mobius selalu ngeyel dan ingin mewawancarai kedua Loki, yaitu Loki dan Sylvie. Mobius selalu mengatakan bahwa apabila ada mastermind dalam game ini, Mobius tidak percaya bahwa itu Loki. Mobius yang kecewa lalu keluar menuju ke depan ruangan yang dijaga oleh banyak penjaga TVA dan ruangan tersebut bernama Time Theater. Mobius sangat ingin memasuk dan mewawancarai Sylvie. Mobius mengatakan bahwa TVA pernah menangkap Kree, Titan, dan Vampire. Apa? Bentar. Vampire? Ini kayaknya kali pertama ada kata vampire di MCU selama ini. Dan yang gue tahu vampire di MCU itu ada Blade dan Morbius. Bisa jadi ini membuka hint buat film Blade di masa depan Marvel Cinematic Universe. Karena memang sudah resmi diumumkan pula yang memainkan Blade adalah Mahershala Ali. Oke guys, berarti kita tunggu aja ya ke depannya film Blade ini bakal seperti apa. Lalu menimpali tadi, Mobius mengoceh lagi, kenapa sih dua manusia separuh dewa yatim piatu ini yang paling menyebalkan di antara semua yang pernah ditangkap TVA?
Hunter B15 lalu menanyakan ke Mobius apakah ada sesuatu yang dikatakan oleh Loki saat bersama Mobius, dan Mobius dengan sedikit tertawa bilang bahwa Loki mengatakan TVA membohongi dirinya selama ini. Lalu B15 mengerjitkan dahi dan agak terlihat mencurigai sesuatu. Karena kita ketahui juga sebelumnya B15 ini pernah disihir oleh Sylvie di Roxcart untuk memunculkan memorinya sebelum di TVA. Kita balik lagi ke scene Loki dan Lady Sif, di mana akhirnya Loki meminta maaf ke Lady Sif karena telah memotong rambutnya yang dikiranya merupakan hal yang lucu, padahal tidak. Loki selalu mencari perhatian karena Loki itu orangnya narsistik. Itu dilakukan Loki karena dia takut ditinggalkan sendiri. Loki akhirnya dibawa keluar dari time cell tersebut. Dia diwawancarai lagi oleh Mobius. Mobius menanyakan berapa lama Loki telah bekerja untuk Sylvie. Loki lalu menyanggah. Loki mengatakan bahwa mereka juga bukan partner. Mobius menimpali bahwa ya pastinya Sylvie dan Loki pastinya tidak suka ada rekan, kecuali itu menguntungkan mereka satu sama lain, dan akhirnya mereka akan mengkhianati satu sama lain juga. Lalu Mobius menanyakan apa yang menyebabkan Nexus Event di Lamentis. Loki mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahukan Lab Mobius hanya agar Mobius bisa langsung berbalik dan menghancurkan Loki. Karena Loki tidak mau menjawab pertanyaan Mobius, akhirnya Mobius ingin mengirimkan lagi Loki ke time cell bersama Lady Sif. Lalu Loki panik karena akan ditempatkan ke time cell tersebut bersama Lady Sif lagi. Dan akhirnya Loki mengatakan bahwa tentu saja Loki yang diam-diam mengendalikan semuanya. Loki mengatakan bahwa Sylvie datang menemuinya di Asgard sejak lama. Lalu Sylvie membawanya ke salah satu apokalipsnya, dan di sanalah Loki dan Sylvie punya rencana untuk dikembangkan. Dan sesuatu yang sangat besar akan datang, dan apabila saatnya tiba, Loki akan menyingkirkan Sylvie. Dan ternyata itu adalah bualan dari Loki ya. Tentu saja dia tidak ingin dimasukkan kembali ke time cell, makanya dia berbual memberikan kebohongan ke Mobius biar dia percaya. Dan Mobius akhirnya menanggapi bahwa tidak perlu repot-repot untuk menyingkirkan Sylvie. Sylvie telah dihancurkan katanya. Loki yang mendengar bahwa Sylvie telah dihancurkan sangat kaget. Dia menanyakan apakah Sylvie masih hidup. Mobius selalu berbohong bahwa Sylvie telah dihancurkan, dan kita bisa lihat Loki matanya langsung berkaca-kaca ya ketika mendengar Sylvie telah tiada. Sama seperti ekspresinya ketika mendengar ibunya telah meninggal. Di sini Mobius langsung mengenali ekspresi dari Loki, dan Mobius langsung tertawa dan mengatakan bahwa Loki tentu saja menyukai Sylvie, dan mencandai Loki apakah Sylvie juga menyukainya balik. Loki lalu bertanya lagi apakah Sylvie telah dihancurkan. Dia terlihat sangat frustasi ya melihat Sylvie yang telah dihancurkan. Lalu Mobius menyelesaikan teka-tekinya bahwa pantas saja Loki tidak tahu apa yang menyebabkan Nexus Event di Lamentis. Mobius mengatakan bahwa Sylvie dan Loki jatuh cinta di sana. Hubungan Loki dan Sylvie yang saling jatuh cinta itu menyebabkan apokalips karena dua varian adalah makhluk yang sama, khususnya Loki, membentuk hubungan asmara yang aneh dan gila, kata Mobius. Mobius akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa memang Sylvie masih hidup untuk saat ini. Loki lalu mengatakan bahwa kepentingannya dengan Sylvie itu sejalan, yaitu menggulingkan Timekeepers. Lalu Loki mengatakan bahwa jika ucapan Sylvie tentang TVA benar, itu mempengaruhi mereka semua. Loki mengatakan bahwa mereka semua adalah varian. Loki mengatakan bahwa Timekeepers tidak menciptakan mereka semua yang ada di TVA, namun Timekeepers menculik mereka dari timeline, menghapus ingatan mereka, dan memori tersebut hanya bisa diakses oleh Sylvie melalui sihir atau enchantment. Loki mengatakan bahwa bisa saja sebelumnya mereka semua memiliki kehidupan di masa lalu, mungkin punya keluarga, mungkin mempunyai sebuah kehidupan, bahkan Mobius mungkin punya jet ski-nya gitu. Lalu Mobius terdiam sejenak dan terlihat sedang memikirkan jet ski-nya di tahun 90-an yang mungkin adalah nyata miliknya. Dan akhirnya mengatakan itu adalah tipuan yang bagus. Dia masih tidak percaya dengan omongan Loki. Lalu Mobius akhirnya menyelesaikan kasus tersebut dan mengirim Loki kembali ke time cell bersama Lady Sif. Lalu Loki mengatakan bahwa dari semua yang ada di TVA, Mobius adalah pembohong terbesar karena Mobius membohongi dirinya sendiri. Scene berpindah ke B15 yang termenung di TVA dan terlihat sangat terguncang. Lalu B15 memaksa untuk masuk ke ruangan Sylvie, lalu membuka time door dan menyuruh Sylvie untuk mengikutinya. Mobius menuju ke ruangan Ravonna lagi dan bersama-sama mereka bersulang untuk menandatangani kasus yang telah ia selesaikan dengan Nexus Event di Lamentis. Ravonna lalu menanyakan ke Mobius apabila ia bisa pergi kemanapun, kapanpun, kemana ia akan pergi. Lalu Mobius menjawab bahwa dia tidak bisa pergi kemanapun dan kapanpun. Lalu Mobius bertanya lagi kenapa dia tidak diizinkan untuk menginterogasi Sylvie. Ravonna lalu menjawab bahwa mereka tidak mau dia sampai kabur lagi, sama yang Mobius lakukan saat bersama Loki. Lalu akhirnya Mobius menjawab pertanyaan Ravonna bahwa dia tidak mau kemana-mana, hanya ingin bekerja bersama Ravonna di TVA. Mobius masih kepo kapan Ravonna pertama kali menyadari apa yang terjadi dengan C20. Ravonna lalu bingung dengan sikap Mobius dan meyakinkan bahwa Timekeeper mengatakan bahwa misi mereka telah selesai. Timekeeper sudah happy.
Seharusnya Mobius juga happy gitu. Mobius tetap aja merasa ada yang aneh dengan Ravonna. Mobius selalu mengatakan bahwa dia tahu pasti dia adalah analis favorit dari Ravonna. Yang kita lihat kayaknya Ravonna memiliki lebih dari satu analis ya. Dan sepertinya analis-analis dari Ravonna itu merupakan Mobius yang lain atau varian dari Mobius. You're not the only analyst working for me. What would you say maybe I'm your favorite one? Dimana kita lihat di episode sebelumnya terdapat scene dimana terdapat bekas tatakan cangkir di ruangan Ravonna. Dan Ravonna mengatakan bahwa itu semua adalah bekas cangkir dari Mobius. Padahal Mobius di situ tidak pernah ingat bahwa dia pernah ke ruangan Ravonna sebelumnya di hari itu. Ini tentunya menjadi hint ya, dimana ada beberapa analis atau beberapa Mobius yang pernah ke ruangan Ravonna pada saat itu. Kita kembali ke scene dimana B15 dan Sylvie yang ternyata melewati time door dan kembali ke Roxcart di saat sebelum apokalips badai melanda. B15 menyadari bahwa ternyata saat Sylvie masuk ke pikirannya, dia melihat sesuatu yang membuatnya penasaran. B15 lalu menanyakan kepada Sylvie apa yang dia lakukan kepadanya. Lalu Sylvie menjawab bahwa dia menunjukkan kehidupan B15 dari sebelum dia berada di TVA. B15 lalu menyangga dan mengatakan bahwa dia diciptakan secara khusus oleh Timekeeper. Sylvie lalu mengatakan bahwa dia tidak bisa menciptakan memori. Sylvie hanya bisa memakai apa yang udah ada di pikiran orang yang dia sihir. Sylvie lalu mengatakan bahwa Timekeeper merenggut kehidupan B15 dan semua orang yang ada di TVA. Sylvie lalu menjelaskan bahwa B15 itu adalah dulunya varian, sama seperti dirinya, sama seperti semua orang yang ada di TVA. B15 lalu meminta Sylvie untuk menunjukkan kembali pikirannya yang telah terpendam sebelum TVA ada. B15 lalu mengatakan bahwa dia tidak bahagia. Lalu kita kembali lagi ke TVA di mana Mobius telah berhasil mencuri tempat Ravonna. Mobius lalu mencari file C20 yang berada di tempat tersebut. Dia lalu melihat file rekaman dari C20 sebelum dia dimusnahkan. C20 mengatakan bahwa yang dia lihat itu adalah nyata. Dia mempunyai kehidupan di Secret Timeline dan dia terus menyebut bahwa ada tempat yang pernah dia datangi, bukan di TVA, yang merupakan memorinya sebelum ada di TVA. C20 mengatakan bahwa dia pernah tinggal di sana dan pergi ke sebuah bar dan mempunyai teman di sana. C20 lalu mengatakan bahwa dia adalah varian, sama seperti semua orang lainnya di TVA, dan dia berjanji untuk mengakhiri TVA. Lalu Ravonna yang berada di rekaman tersebut terlihat kaget dan segera menghentikan video tersebut. Mobius yang selesai melihat rekaman tersebut langsung tercengang. Lalu Mobius mendatangi Loki di Time Cell, dan Mobius sekarang telah menjadi tim Loki. Mobius lalu menanyakan ke Loki apakah Loki peduli dengan Sylvie. Lalu Mobius menanyakan dengan serius ke Loki apakah Loki sungguh berpikir bahwa dia pantas untuk sendirian. Loki tidak menjawab karena tadi Mobius menyuruhnya untuk diam. Dasar memang ya si Loki ini sempat-sempatnya untuk bercanda. Lalu Mobius mengatakan lagi bahwa dia harus berpikir cepat karena dia punya rencana bahwa Nexus Event yang disebabkan oleh hubungan Sylvie dan Loki ini bisa menyebabkan kehancuran bagi TVA. Mobius lalu terkesima bahwa dia mempercayai kata-kata dari dua Loki yang berbeda, yang notabene mereka berdua adalah God and Goddess of Mischief. Lalu Loki menimpali, bagaimana kalau kata-kata dari seorang teman, yang artinya Loki menganggap bahwa Mobius adalah temannya, dan Mobius pun mengiyakan, dan mengatakan bahwa Loki benar soal TVA. Loki sudah benar sejak awal, dan apabila Loki ingin menyelamatkan Sylvie, Loki harus mempercayai Mobius. Mobius mengatakan bahwa Loki selalu bisa jadi siapapun dan apapun yang dia inginkan, bahkan menjadi seseorang yang baik kalau ada yang pernah mengatakan sebaliknya. Jarang-jarang kita lihat Loki punya teman ya, kecuali kalau di Asgard mungkin kakaknya aja si Thor. Lalu keluar dari Time Cell, Mobius dan Loki langsung dihadang oleh Ravonna dan petugas TVA lainnya. Ravonna terlihat merasa sangat terkhianati oleh Mobius, sedangkan Mobius malah mengatakan, "Apa masalahnya Ravonna?" Lalu, Mobius menjawab pertanyaan Ravonna tadi tentang jika ia bisa pergi kemanapun dan dimanapun. Mobius menjawab pertanyaan tersebut bahwa dia ingin pergi kemanapun di tempat asalnya dia berada, dimanapun dia pernah mempunyai kehidupan sebelum TVA datang. Mobius pun mengatakan mungkin dia punya jet ski pribadi, dan di situ Mobius hanya ingin mengendarai jet skinya itu. Ravonna dengan kesal langsung menyuruh TVA untuk langsung membunuh atau langsung menghanguskan Mobius. Loki yang melihat hal tersebut langsung berkaca-kaca, bahkan hampir menangis. Scene ini memang paling emosional sih dibandingkan scene di episode-episode lainnya dari Loki. Lalu Ravonna pergi
menemui Sylvie dan kaget bahwa Sylvie terlihat basah tidak seperti sebelumnya. Lalu akhirnya Ravonna menyadari bahwa B-15 ini telah terpengaruhi oleh Sylvie. Sylvie akhirnya bertemu dengan Loki yang sama-sama ditangkap dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dan Loki mengangguk dengan wajah yang tentunya tidak baik-baik saja melihat Mobius baru saja dimusnahkan. Ravonna lalu berada di lift bersama dengan Sylvie dan Loki. Sylvie lalu menanyakan ke Ravonna apakah dia mengingat dirinya, karena tentu saja waktu kecil Ravonna lah yang membuat Sylvie kabur. Lalu Ravonna menjawab dia tentu saja ingat. Dan Sylvie bertanya kepada Ravonna, apa Nexus Event-nya? Apa Nexus Event yang telah membuat Sylvie diburu sampai sekarang? Lalu Ravonna menjawab dengan menyeringai dengan jawaban dia tidak ingat. Jahat banget ya. Ini menunjukkan bahwa Ravonna benar-benar tidak peduli dengan Sylvie. Dan menurutku Ravonna di sini kayak other villain di MCU aja, kayak Thanos maupun Ronan yang pernah kita lihat scene-nya juga seperti ini. You took everything from me. I don't even know who you are. I don't recall killing your family. Coba kita ngobrol sedikit tentang Nexus Event-nya Sylvie ya. Kita lihat di awal episode di mana Sylvie saat kecil ditangkap TVA ketika main action figures yang menceritakan bagaimana Valkyrie menyelamatkan Asgard dari naga. Nah, kalau kita ingat, Thor pernah berkata bahwa dia sangat suka dengan Valkyrie saat kecil. Nah, kalau misalnya kita lihat di timeline Avengers atau timeline yang seharusnya ada sekarang, atau kalau misalnya TVA sebut itu adalah Secret Timeline, di antara Thor dan Loki, Thor yang seharusnya menjadi the good one, dan Loki yang selalu menjadi chaotic one. Nah, kemungkinan Nexus Event-nya Sylvie itu disebabkan ketika dia memilih saat itu untuk tidak menjadi villain seperti Loki, tapi memilih untuk menjadi Valkyrie, menjadi the good one dari dua brother tersebut. Nah, karena Sylvie di situ memilih untuk menjadi baik dan mungkin tidak akan menciptakan villain, mungkin tidak akan ada Avengers ya. Kalau misalnya kita lihat di Avengers pertama, villain yang menyebabkan Avengers menyatu kan Loki. Kalau misalnya Loki itu adalah Loki yang baik, tentunya Thor juga nggak akan pernah repot-repot menyelamatkan bumi. Terus nggak bakal ada yang namanya Avengers. Dan mungkin nggak bakal ada juga orang yang menyelamatkan bumi ataupun dunia dari ancaman Thanos waktu itu. Kecuali Eternals ya, yang mungkin masih sibuk makan shawarma bareng. Kalau kalian punya teori lainnya, boleh langsung komen di bawah ya. Lalu kita balik lagi ke TVA di mana Loki dan Sylvie akhirnya dibawa di ruangan bersama Timekeeper. Dan sesuai dengan janjinya, Ravonna memberikan varian untuk dimusnahkan di hadapan Timekeeper langsung. Lalu ketika Sylvie ingin bertindak lebih dan Ravonna ingin menggunakan time loop ke Sylvie, ternyata alat yang digunakan Ravonna tidak berfungsi. Dan muncullah B-15 yang menyelamatkan mereka semua, melepaskan chain yang ada di kepala Loki dan Sylvie. Sylvie dan Loki lalu terbebas dan mulai menyerang semua petugas TVA yang ada. Loki melawan dua petugas TVA, sedangkan Sylvie duel one-on-one sama Ravonna. Akhirnya Sylvie dan Loki berhasil. Lalu Sylvie langsung melayangkan pedangnya ke kepala Timekeeper yang ada di tengah. Timekeeper yang lain malah tertawa dan ternyata perlahan mati. Dan terungkap bahwa mereka semua adalah robot. Kata Sylvie itu adalah palsu dan merupakan android tanpa pikiran, yang berarti bahwa TVA tidak pernah berhenti. Siapa lalu yang menciptakan TVA? Dan Sylvie pun mengira ini semua sudah selesai ketika dia membunuh Timekeeper. Di balik chaosnya hari itu, Loki akhirnya mendapatkan suatu ide bahwa dia ingin mengungkapkan cintanya kepada Sylvie. Dia mengatakan bahwa ini adalah hal yang baru untuknya. Namun sebelum mengutarakan maksudnya, Ravonna bangkit dan langsung mempiun Loki. Sylvie langsung marah dan menyerang balik Ravonna. Ravonna meminta Sylvie untuk membunuhnya, namun Sylvie tentunya menolak dan meminta Ravonna memberitahukan semuanya ke Sylvie. Lalu episode 4 ini berakhir di mana memperlihatkan mid-credit scene di mana Loki terbangun dan kaget kalau dia masih hidup dan menanyakan apakah dia berada di neraka, apakah dia masih hidup, dan terdapat seseorang yang menjawab bahwa belum, tapi dia akan mati kecuali Loki ikut dengan mereka. Wow, dan di sini kita lihat 3 atau 4 varian Loki lain yang ada di sana. Dan kalau misalnya dilihat di credit cast, itu adalah Kid Loki, Classic Loki, Boastful Loki, dan satu lagi Alligator Loki ya mungkin, atau mungkin Kadal Loki atau Buaya Loki. Silakanlah teman-teman komen di bawah kalau misalnya tahu. Ini mungkin kayak versi Spider-Pig-nya di Spider-Man Into the Spider-Verse ya, tapi buat Loki hewannya alligator gitu mungkin kalau misalnya bisa gue analisis. Karena kita tahu di Thor Ragnarok juga Loki bisa menyamar menjadi snake,
snake atau ular. Siapa tahu di saat itu Loki menyamar menjadi alligator atau kadal, kemudian tidak bisa kembali ke wujud semulanya gitu mungkin ya. Kalau dilihat dari latar, kayaknya Loki ini berada di New York pasca peristiwa apokalips tertentu. Ini dilihat dari gedung Avengers tahun 2012 yang hancur di background latar mereka. Ini mungkin bisa aja tempat dimana apabila Loki dan pasukannya berhasil menyerang New York di tahun 2012. Atau mungkin ketika Ultron menyerang bumi pada tahun 2015, itu juga bisa aja. Dan kalau kita denger soundtracknya ini mirip banget dengan soundtrack ketika Loki terbangun di gedung Avengers pasca kejadian New York ketika dia dikepung oleh Avengers di depannya. Dan kalau dilihat-lihat, bahkan pose dari varian Loki ini sama persis dengan pose Avengers yang menangkap Loki waktu itu. Dan juga ada opening scene dari Infinity War yang sangat mirip scoringnya dengan ending dari episode keempat dari Loki ini. But you will be unless you come with us. Menurut aku masuk akal ya jika orang yang diprune atau dimusnahkan oleh TVA ini pergi ke tempat lain dan bukannya mati. TVA selama ini menggunakan metafora cutting tree branch dari timeline atau pemotongan cabang pohon dari timeline. Dan ketika kalian menebang cabang itu, cabangnya kan tidak hilang begitu saja ya, dia jatuh ke tanah. Sama persis seperti Loki yang jatuh ke New York pasca apokaliptik. Menandakan mungkin timeline Loki ini merupakan timeline buangan yang perlahan bakal mati gitu, karena dilihat juga dunianya kan pasca peristiwa apokaliptik ya, mungkin bakal sangat sulit untuk bertahan di dunia tersebut. Atau mungkin timeline itu tuh merupakan timeline buangan yang sengaja diciptakan oleh TVA untuk membuang semua varian yang perlu dimusnahkan. Tapi pertanyaannya kenapa tidak dibunuh ya, tapi malah diasingkan bahkan ke tempat dimana dia bisa bertemu varian lainnya. Nah, kalau misalnya kalian ada teori atau pendapat, langsung drop your comment below. Kita tunggu episode selanjutnya dari Loki dan tentunya breakdown lagi dari Moviequel. Kalau ada request breakdown film atau series lainnya, just comment down below, oke? Jangan lupa comment, subscribe, dan like video ini kalau kalian suka. See you next time. Bye-bye.